Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Efesus pasal yang kelima ayat 14 hingga ayat 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa sebagai orang percaya, waktu yang ada ini bukan waktu lagi untuk tidur, bukan waktu untuk pasif, bukan waktu untuk tidak berbuat apa-apa. Sebab itu dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Jadi kalau kita tidur tidak beda dengan orang mati, nggak ada aktivitas. Nah, sebab itu kita harus sadar akan hal ini, bahwa hari-hari ini kita harus aktif, bukan pasif atau tidur. Karena kita harus perhatikan dengan saksama bagaimana kita membawa hidup kita di zaman atau hari-hari yang jahat. Jangan kita tidak peduli dengan keadaan yang jahat dengan memperlengkapi diri kita. Kita tidak peduli di situasi yang makin jahat, makin sukar sulit untuk tidak berubah menjadi lebih baik. Nah, hal-hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Dan untuk menjadi baik kita perlu proses, kita perlu waktu. Untuk mengisi kekosongan kita perlu waktu. Kita tidak main sulap tahu-tahu sudah jadi, tetapi kita harus mengisinya dan bekerjanya. Sebab itu waktu itu harus digunakan, ya. Sebagai orang yang bangun, orang yang sadar, orang yang beraktivitas, maka dia perlu waktu untuk menggunakannya dengan baik. Karena tanpa ada waktu kita tidak akan pernah bisa hasil. Tanpa ada waktu kita tidak akan pernah menuai. Karena itu perlu waktu yang kita gunakan, kita menanam, dan berjalannya waktu kita pasti menuai. Sebab itu dikatakan, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal ini dianggap penting, bahwa menyadari situasi yang ada, jangan kamu jadi orang percaya yang tidak memiliki alasan yang tepat untuk mengerjakan, melakukan tugas kita di hari yang makin sukar sulit ini. Karena itu jangan kamu bodoh. Jangan menjadi orang yang tidak punya alasan. Orang bodoh itu tidak ada alasan dia. Dia tidak mau punya alasan untuk dia harus jadi pandai, untuk jadi lebih bijaksana, untuk jadi lebih arif. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang tindakannya tidak pernah masuk akal. Karena tidak mungkin orang melakukan itu karena dia bodoh. Karena itu tindakannya tidak masuk akal, tidak bisa dipikir, tidak bisa dideteksi dengan pengetahuan, karena orang itu bodoh. Karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang refleksikan diri tentang ketidakmampuan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang gegabah. Oleh sebab itu, kita dalam hidup ini pergunakanlah waktu dengan tidak bodoh. Pergunakanlah waktu untuk berkarya. Pergunakanlah waktu, karena kita tidak boleh pakai waktu untuk tidur, tapi kita harus pergunakanlah waktu
untuk berkarya, untuk melakukan yang baik, karena kita ada di dalam hari-hari yang makin bertambah jahat. Sebab itu, kalau kita mau tunggu yang baik, baru kita mau jadikan alasan untuk mulai belajar baik, zamannya sekarang sudah bukan. Kita tidak akan pernah menemukan yang baik di zaman seperti ini. Semua bertambah jahat. Segala sesuatu akan bertambah dosa. Karena itu kita harus berusaha, kita harus aktif untuk melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, yaitu pergunakan waktu dengan saksama. Biarlah kita menggunakan waktu-waktu itu untuk mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, menggunakan waktu mendengar lagu rohani, untuk mengingatkan diri kita betapa besar kasih Allah, untuk bersaksi menceritakan semua kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup ini. Jangan kita pasif, jangan kita diam, karena ketika kita berdiam, kita hanya katakan kamu sama dengan orang mati. Sebab itu bangun, jangan tidur, karena orang mati seperti orang tidur yang tidak tahu apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Sebab itu pergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini jangan kami pasif, jangan kami tidur, karena kami sudah berada di hari-hari yang begitu jahat. Kejahatan bertambah merajalela di mana-mana. Tuhan ingatkan kami supaya kami bangun, kami menggunakan waktu yang ada untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan perubahan terhadap diri kami. Karena kami sadar kami tidak boleh bodoh, kami tidak boleh abaikan kebaikan-kebaikan itu, tapi kami harus meresponinya dengan baik. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, anak-anakmu yang sudah pergi berbisnis, bekerja, studi, bahkan juga sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami menggunakan waktu-waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, agar kami menjadi lebih bijaksana, kami menjadi orang yang benar-benar mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.